Hari ini kita memasuki pertanyaan yang ke-42 dari Katekismus. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama membaca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Apa itu doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, perlu diakui bahwa kita sering terjebak di dalam dua kecenderungan yang keliru ketika berdoa. Di satu sisi, kita mungkin tekun berdoa, tetapi dengan motivasi hati untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi di sisi lain, kita mungkin sudah kehilangan kehidupan doa yang intim. Berdoa hanya seperlunya saja, dan kalaupun masih berdoa, kita hanya mengulang kata-kata yang tidak lagi berasal dari hati kita yang rindu mengenal Tuhan. Di tengah kecenderungan hati kita yang sering salah arah ini, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus menjadi sebuah penuntun untuk mengkalibrasi kembali motivasi dan sikap hati kita di dalam berdoa. Saudara, doa ini dimulai dengan mengingatkan kita tentang Allah sebagai Bapa kita. Waktu kita datang mendekat kepada Allah, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut. Karena Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih. Tetapi dengan kita mengatakan bahwa Dia adalah Bapa kita yang di surga, kita juga mengingat bahwa Dia adalah pribadi yang kudus, agung, dan penuh kuasa. Sehingga ketika kita datang kepada Bapa di dalam doa, kita datang dengan rasa hormat dan kekaguman akan pribadinya. Selanjutnya bagian yang tidak kalah penting ialah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebetulnya bagian ini meminta sebuah perubahan radikal dari isi doa kita. Di mana fokusnya bukan lagi tentang pemenuhan supaya di dalam setiap hal keinginan kita yang jadi. Melainkan kita meminta supaya kasih, keadilan, dan kehendak Allah yang nyata di dalam dunia ini. Dan setelah itu kita bersyukur, kita diingatkan untuk menaikkan permohonan akan kebutuhan sehari-hari kita. Yaitu berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Soalnya yang kita sembah Allah yang betul-betul peduli dengan setiap kebutuhan kita. Tetapi ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan makanan secara fisik. Tetapi sebuah undangan supaya kita bisa bergantung kepadanya. Untuk kekuatan, hikmat, dan anugerahnya setiap hari. Dan menyadari ini saudara, kita perlu sama-sama bertobat. Karena seringkali kita hidup, kita hanya meminta hal-hal yang berbau fisik. Dan kita juga seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa ada hal yang lebih besar daripada sekedar makanan, minuman. Dan itu termasuk pemeliharaan yang sempurna bagi kita. Selain itu saudara, di dalam doa ini ada sebuah kebutuhan mendasar yang Allah nyatakan bagi kita. Dan itu bicara tentang pengampunan dari Allah bagi kita. Di sini kita diajak untuk menyadari betapa besarnya pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Dan hal ini akan mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Waktu kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu menerima pengampunan Allah melalui Kristus, maka pada saat yang sama kita juga akan dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan akhirnya, doa Bapa kami ini mengajak kita menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan godaan dan tantangan. Kita perlu memohon perlindungan dan pertolongannya. Dan kita bersyukur karena kebenaran ini sekali lagi mengingatkan bahwa saya dan saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia menyertai kita. Dia berikan kekuatan, bahkan menjamin kemenangan kita di dalam menghadapi setiap ujian hidup.
Karena apa? Karena Kristus telah menanggung dan menang atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara, dengan memahami dan merenungkan setiap aspek dari doa Bapa kami ini, kita kembali dapat merefleksikan tentang kehidupan doa kita yang seringkali salah arah. Doa ini mengajarkan kita untuk kembali melihat doa sebagai sebuah ungkapan kerinduan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, mengandalkan kasih dan pemeliharaannya serta penyertaannya. Dan kita diajak untuk datang dan berpartisipasi di dalam rencana Allah yang begitu besar di dalam dunia ini.